Mulai ya? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar daripada almarhum wal maghfur lahu al-allamah Syekhul Masyayikh Mama Agung Carigin. Semoga seluruh keluarga besar beliau berada dalam pemeliharaan Allah fi hifdzihi wa riayatihi wa himayatihi wa kana fihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Hadirin muslimin muslimat sekalian, kita sambung pengajian kita yang lama tertunda ya. Dua kitab, Zikrul Maqamat dan Muqaddimatut Tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab, kitab Zikrul Maqamat, lil Imam Maulana Zinnuri Rabbani wal Haikalis Samadani Sultanul Awliya wal Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Halaman 87 ya, yang ada kitabnya. Zikrul Maqamat ya, 87. 82 maaf. Ya, 82 ya. Najimatul Qurb. Wa qala radhiyallahu anhu idza najamat najimatul qurbi fi at-tariqi lil 'abd yatakhayyaru al-qalbu min an ya'lama masalihah fahina idzin yakunu tashrifuhu wa ammal awam idza azalu uqulahum an masalihihim wa sallamu ilaihi al-amr fahina idzin yakfi mu'natun. Al-awwal lil khawas wa tsani lil awam. Summa innal aqila yunawwimu nafsah tahta maji'i aqdari fa inda dhalika tuftahu samaratul lutuf wa thimarul mahabbah wa tatma'innu nafs ala maji'il maqadir ala misyatin wahidah fa inda dhalika yasirul abdu malikan la mamluka. Apabila telah muncul najimatul qurb, cahaya kedekatan, cahaya dekat, fit tariq dalam jalan menuju kepada Allah, lil abdi bagi seorang hamba. Jadi al-qurbu yang menurut tasawuf itu adalah kedekatan maknawi ya, bukan kedekatan waktu atau jarak atau bilangan dan lain sebagainya. Ketika orang melakukan ibadah ya, dengan bilangan yang banyak, itu tumbuh rasa dekat.
apakah ibadah anggota tubuh yang seperti sholat atau puasa, atau ibadah salah satu anggota tubuh juga lidah, berzikir banyak, dia merasa dekat kepada Allah. Itu bagi ahli zahir, ya. Karena dia menyembah Allah dengan bil a'malil katsirah wal ibadati zahirah. Apalagi dia sudah terbersit dalam pikirannya, imbalannya, balasannya pun banyak ini. Yang lebih menarik lagi, imbalan fid dunya wal akhirah. Nah, di pandangan orang-orang sufi, para aulia, itu masih bagian daripada syahwat, ya, dunia. Maka kedekatan menurut mereka adalah tidak ada kaitan dengan kedekatan bilangan, ya, yang bersifat material. Namun adalah kedekatan karena sempurnanya akhlak mereka, ya, seperti yang Nabi SAW bersabda, aqrabun nasi minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa, gitu. Ya, yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, ya, kedudukannya adalah orang yang berakhlak baik. Atau dalam hadis al-khalqu kulluha iyalullah, katanya. Aqrabuhum yanfa'uhum linnas. Semua makhluk itu iyalullah, katanya. Iyal itu kalau kita artikan yang umum, ya, diartikan maknanya keluarga, ya, keluarga. Orang Arab menyebut iyal itu ailah, itu anak dan istri, ya. Sering kita mendengar orang menerjemahkannya, semua makhluk itu keluarga Allah. Satu keluarga diciptakan oleh Allah, terus dia terangkan karena anak Nabi Adam satu, terus ke sana. Tapi orang sufi kembali kepada asal kata iyal, al, ya, dari al, ya. Ala ya'ilu, artinya orang yang awis, ya, orang yang sangat perlu, ya, ihtiyaj. Kenapa anak istri disebut iyal? Karena dia sangat bergantung kepada ayahnya, kepada suaminya. Sangat perlu kepada suaminya. Nah, maka setiap makhluk itu sama, bahwa mereka perlu kepada Allah. Maka aqrabuhum, yang paling dekat ilallah, kepada Allah, ya, anfa'uhum, ya, linnas, yang paling bermanfaat. Tidaklah manusia dapat memberikan banyak manfaat kepada yang lain, melainkan Allah tajalikan, ya, sifat-sifat, ya, kebaikan-kebaikan itu untuk memberi manfaat. Seperti Rasulullah SAW punya nama Al-Hadi, Al-Mahi, semua nama-nama itu adalah Allah yang menganugerahkan, Allah yang mentajalikan. Jadi dekat itu adalah karena Allah tajalikan, anugerahkan, berikan jiwanya akhlak-akhlak mulia kalau dalam bahasa syariat. Makin sempurna akhlaknya, makin sempurna kedekatannya.
Itu sebab mereka ketika melakukan maksiat dalam bentuk mukhalafatus syariah, yang mereka sedihkan dan rasa deritanya bukan tidak melakukan ibadah itu atau melanggar syariat itu, tetapi kelalaiannya ya kepada Allah itu yang mereka sangat sesali, sangat, karena mereka inginnya tidak lalai, tidak malas, tidak lemah, tidak bosan, tidak, dan selalu ingat, tidak pernah lupa. Itu sebab dikatakan mereka ketika melakukan maksiat itu disebutnya Allahumma salli ghalabah ya. Disebutnya ghalabah. Kalau kita ghaflah, sama-sama gha ya. Kalau kita ghaflah, mereka ghalabah ya. Kita merencanakan berbuat dosa, mengingini dosa dan menikmati dari dosa itu. Mereka tidak ingin, tidak menikmati, tapi Allah takdirkan. Dan tidak ada rasanya, tidak nikmat. Dia sudah taubat sebelum bermaksiat. Nah maka itulah yang dimaksud, dosa itu tidak membahayakan apa-apa. Bahkan semakin membuat dia dekat kepada Allah. Kalau kita jangankan dosa, ibadah kita saja tidak mendekatkan kepada Allah, maka bahkan makin menjauhkan. Bagaimana? Itu sebabnya kita menghitung kepada bilangan ya, kepada bilangan ya. Dan akan timbul keletihan, kebosanan dan lain sebagainya. Nah maka beliau mengumpamakan al-qurbu ya, kan najm, najimatul qurb, kan nur. Jadi kedekatan maknawi ya. Kedekatan maknawi. Maqamat ruhiyah itu seperti bintang-bintang yang memberikan penerangan di saat kegelapan. Maka asalnya adalah Samsul Ma'arif. Nah maka apabila sudah nampak cahaya dekat itu yang sempurna, yatakhayyarul qalbu, maka hati dapat memilih istifa. Yatakhayyarul qalbu min an ya'lama masalihah, untuk mengetahui maslahat dia. Jadi dia tahu maslahat itu ketika dia sudah melihat cahaya kedekatan kepada Allah, cahaya dekat kepada Allah. Fahina idzin yakunu tasyrifuh, pada saat itulah ya, munculnya atau adanya tasyrif ya. Seorang yang telah menjadi Sayyidus Sadat ya, Syarifus Syurafa ya, yang telah bersambung kepada rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal awam, adapun orang awam, idza azalu uqulahum, ketika mereka mencampakkan akal mereka an masalihihim, dari maslahat mereka, wasallamu ilaihil amra, dan mereka menyerahkan kepada Allah segala urusan hidupnya, fahina idzin yakfi mu'natun, maka pada saat itu cukup bagi dia itu sebagai mu'nah ya, sebagai biayanya, ongkosnya begitu, bayarannya seperti itu. Mereka ketika sudah hatinya penuh dengan kesempurnaan ya, baru ya, mereka telah mengetahui mana yang terbaik untuk kemaslahatan dia gitu. Meskipun mereka mengikuti
keinginan yang kita melihatnya seperti keinginan hawa, tapi bagi mereka adalah ya, ada maslahat ya, yang mereka ketahui yang kita tidak mengetahui. Ya. Itu sebab mereka mengatakan uhibbuka hubbain. Ya. Aku cinta kepada Allah dengan dua cinta, hubbul hawa. Nah, kita selalu dianjurkan oleh mereka tidak boleh hawa kita ini ya, katakanlah hubbud dunya, hubbul nisa, hubbul mal, hubbul, itu kan cinta yang tumbuh dari tubuh ya. Itu mesti mujahadah, mesti melawan agar hidup ini termasuk mencari rezekinya atau ibadah ini ya, jangan pernah ditujukan untuk mendapatkan apa yang diingini oleh tubuh fisik hawa nafsu ini. Kedudukan, dunia ya. Meskipun kita sedang ikhtiar cari uang ya, itu ibadah gitu. Ibadah. Di dalam tasawuf itu ketika seorang guru menjauhkan kita dari dunia itu pada pendidikan awal ya. Pada pendidikan awal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang pada awal beliau tampil ya sebagai seorang mursyid, khalifah dari gurunya, beliau memang memasukkan murid-muridnya ke dalam masjid untuk menjauhkan dari dunia. Disuruh membetulkan seluruh ibadahnya kepada Allah. Untuk Allah ya. Karena ceramah-ceramah beliau pada permulaan itu dibukukan ya, ditulis oleh murid-muridnya, maka dinamakan kitabnya Al-Fathur Rabbani ya. Di situ ada Al-Majlisul Awal, Majlisul Tsani, Majlisul Tsalits sampai 200 lebih majelis pertemuan gitu. Yang isinya beliau ceramah bebas aja. Ya, isinya diantaranya wahai ulama, wahai kaum ini orang sufi, wahai orang yang intisab kepada tarikat, wahai orang yang sedang mengaji, wahai yang ubad, wahai yang sedang menjauh dari orang, ya, uzlah untuk ibadah, untuk zuhud. Itu semua diseru oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai ubad, katanya, wahai yang ahli ibadah, tinggalkan ibadahmu. Ya. Diserunya untuk duduk di majelis beliau, dan kata beliau mengatakan 1 jam kamu duduk di majelisku jauh lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Itu seberani itu beliau ya, bicara kepada seluruh orang-orang tarikat dan ulama dan ahli ibadah dan ahli zuhud. Dan akhirnya pemahaman tasawuf cenderung kepada menjauhkan orang daripada dunia lah, katakan secara umum. Baru ada kaidah apabila sudah sampai kepada Allah baru keluar. Itu. Beliau punya murid namanya Syekh Abu Madyanil Ghaus. Dia pun seorang kutub di zamannya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, beliau punya murid nama Abdus Salam Ibn Masis. Nah, di Syekh Abdus Salam inilah dia rubah bahwa intinya adalah membetulkan tawajuh ya kepada Allah. Apakah dia seorang yang meninggalkan dunia dimasukkan ke dalam masjid atau mereka berada di tempat pekerjaannya masing-masing. Ya. Nah, itu tidak ada masalah. Yang penting mereka melakukannya adalah untuk Allah. Maka ada istilah ketika Syekh Abdul Qadir memasukkan murid ke dalam masjid,
Kemudian Imam Syazili mengeluarkannya dan membiarkannya di tempat masing-masing. Itu berbicara mengenai manhaj. Namun prinsipnya sama. Bagaimana agar hati itu tawajuh kepada Allah, itu saja. Ya kalau zaman sekarang misalnya orang yang bertarekat petani, orang yang bertarekat pegawai pemerintah, orang yang bertarekat pedagang, ya, orang yang bertarekat kerja di pabrik misalnya. Ya, nggak mungkin kan sholat jemaah full bersama-sama gurunya, kan tidak mungkin. Atau tidak mungkin dia tinggalkan semua dan akhirnya seperti kecenderungan pikiran kan orang apabila hijrah, istilah sekarang, istilah istilah selebriti ya. Istilah selebriti ya. Jadi kalau taubat itu hijrah gitu. Ya, minasu ilal husn. Itu terus cenderung meninggalkan. Dulu saya ingat waktu saya kecil-kecil mondok di Cirebon itu, ada orang Cina kaya raya punya pabrik masuk Islam. Lalu mungkin dari mana dia mendapat pemahaman suruh tinggalkan dunia setelah masuk Islam. Jadi dia tidak fungsikan lagi pabriknya. Jadi uang yang ada dia bangun majelis dan dia undang setiap minggu ulama untuk ceramah dan dia beri makan semua yang hadir, lama-lama habis. Ya. Entah sampai tahun berapa saya ketika mondok dan ketika pulang balik mondok masih ada. Ya. Tapi sekarang nggak ada, udah hilang. Mestinya dia masuk Islam, belajarlah. Gitu. Ya, ada pendeta baru masuk Islam terus jadi penceramah. Kan kacau itu. Ngomongnya pun kacau. Kelihatannya benar tapi ya, tidak ada adab kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada dakwah itu sendiri. Nah, karena kesalahannya di situ. Ya, dalam beragama, berdakwah itu tidak membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya dia tinggalkan, dia kira gitu. Padahal ya uhibbuka hubbain, hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lidzak. Ya, bagaimana usaha kita juga lillah. Ya, dagang kita lillah, menikah lillah. Ya, semua lillah. Nah, maka itu sebabnya apabila dia sudah dekat kepada Allah, hatinya itu tahu mana yang baik ya, untuk kemaslahatan dia. Meskipun melanggar berbagai kemaslahatan orang gitu. Kami ingat dulu ya para masyayikh ya, terutama Syekhuna, saya punya guru, selalu beliau mengatakan begini, ya alimhum fa innahum la ya'lamuna madza yuridun. Ya. Bawalah mereka ini ahli ilmu bukan umum. Mereka tidak tahu apa sebetulnya dalam hidup ini yang diingini oleh kita tidak tahu. Karena akal punya keinginan, nafsu punya keinginan, mata punya keinginan, menjadi satu kesatuan nafsu hawa. Padahal keinginan itu adalah keinginan Allah, disebut iradah. Orang sufi mengatakan iradah ini hanya keinginan Allah saja. Ya. Karena kita ini bagian daripada keinginan Allah. Idza arada syai'an, kita ini masyiatuh, keinginannya. Syai'an yani minal masyiah. Gitu. Maka apa yang menjadi keinginan kita adalah keinginan daripada sifat-sifat tubuh ini. Namanya hawa. Tapi secara majaz, secara lughawi katakan, secara bahasa kita pun menyebut aradtu katanya. Namun orang sufi
telah memberikan perinciannya secara detail. Nah, sejak saat itulah ya, para salikin disebut muridin, muridu iradatillah. Orang mau jadi petani, mau berdagang, mau jadi ulama, mau yang diingini ke Allah. Namun dia mengira ada keinginan lain selain itu. Itulah yang ketika sudah ada dekat kepada Allah baru dia tahu apa kemaslahatannya, apa sebetulnya yang dia inginkan di dunia ini. Sebagai apapun dia, ya, dalam profesi apapun sebetulnya yang diingininya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda orang awam ini kalau belum dia jadikan bayarannya adalah untuk membuang akal. Katakan begini, seperti begini contohnya, orang berusaha, ini bahasa umum nih, bahasa awam, usaha dulu baru kemudian tawakal, katanya kan gitu. Jadi kalau usaha dia sudah habis, akal dia udah habis, baru dia pasrah ke Allah gitu. Nah itu akalnya dia azalkan, dia non fungsikan, dia sudah, nah, dia mengira begitu ya, karena ketika dia berbuat tidak ada sifat rohani ya. Tawakal itu kan akhlak. Kalau ada sifat itu, maka ketika dia melakukan sesuatu sudah tawakal dulu. Belum berbuat, dia sudah bertawakal bahwa hasilnya bukan dari perbuatan saya gitu. Allah yang beri, itu tawakal namanya. Bukan tawakal itu diam aja. Ini kan definisi tawakal awam. Kok kamu tawakal aja, usaha dong. Nah, ini nggak tahu tuh kitabnya mana, nggak tahu tuh, saya tuh nggak tahu. Itu kitabnya Primbon barangkali itu. Tawakal dulu, jangan terus serah kepada Allah saja. Itu kan ya, rasanya tidak ada itu di akidah Asy'ariyah, juga nggak ada itu. Tawakal itu akhlak ya. Seperti orang melakukan sesuatu, ketika ada masalah baru emang harus mesti sabar ya. Kalau punya sabar dari awal juga sudah sabar. Masalah berhasil tidak berhasil, tertangani atau tidak tertangani, nah itu tawakal tadi. Itu bukan urus. Jika ada tawakal sejak awal, maka dia tidak terganggu dengan hasil atau enggak ya. Kalau gagal pun enggak ada masalah, sejak awal sudah tawakal. Nah, orang awam itu nanti ketika akalnya sudah buntu, baru dia tahu mana yang terbaik, baru tawakal ya. Mereka tidak. Dia tahu apa yang maslahat untuk dia ya, karena dia sudah dekat dengan Allah, dan maka ada istilah mereka mukhatabah ya, mukalamah, bahkan muhadatsah kepada Allah. Ini istilah ya, istilah. Coba kita sering berdialog dengan diri kita. Siapa itu yang kita ajak dialog? Pikiran atau nafsu? Ya. Atau pengalaman misalnya. Ya, kalau kita nggak suka dengan seseorang, dialognya dengan diri kita ini, ya dengan nafsu itu, nggak usah, ya, enak dia aja itu kan. Tapi kalau dialognya dengan Tuhan, artinya dengan Tuhan, ya dengan sifat-sifat rohani yang ada di dalam dirinya, ya, maka dia tahu mana yang terbaik. Dia tidak perlu meninggalkan dunia, tidak perlu menghilangkan fungsi pikiran, ya, akal tidak. Nah, inilah yang dimaksud yatakhayyarul qalbu min an ya'lama masalihah fa hina idzin yakunu tasyrifu. Ya, selalu artinya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang awam
Ketika dia sudah pasrah kepada Allah dan sudah habis akalnya untuk melakukan, baru dapat bayarannya dari Allah. Itu sudah segitu itu sudah betul sudah. Orang sufi sejak awal memang akal itu tidak berpikir tentang tentang akibat, tentang hasil, dan sejak awal memang sudah pasrah kepada Allah, jadi dia tahu mana yang terbaik. Katakanlah orang menghadapi sesuatu, ya, mesti punya pengalaman bahwa sesuatu ini saya pernah hadapi dan begini caranya, mungkin lebih tenang menghadapinya. Ya. Atau dia mengetahui ilmunya, membaca sebelumnya apa. Tapi bagi para aulia, ya, bukan karena pengalaman, tetapi karena ada najimatul qurb itu. Ada bimbingan Allah. Kita hanya mengenal orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang sebelumnya telah melakukan berbagai kesalahan, baru kemudian dia tahu memilih mana yang tepat hingga menjadi bijaksana. Loh, kalau wali kaidahnya mesti kacau balau dulu baru tahu? Enggak. Ya. Atau karena dia banyak tertimpa musibah sehingga dia, ya, banyak merujuk kepada dirinya sehingga dia tahu mana yang baik. Ya, tidak. Wali bukan karena banyaknya musibah, wali karena pernah mengalami, tidak. Wali karena hatinya bersih dan timbul cahaya di hatinya dan Allah bimbing, selesai. Ya. Bahkan dia baru tahu akalnya tentang maslahat itu, ya, dari suara yang dalam batinnya itu. Oh, dia belajar, ya, ya, dengan ilham itu dia belajar. Oh, kalau kita kan ilmu dulu baru kemudian teori dulu baru dipraktekkan. Gitu. Nah, itulah kedekatan. Maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi kan dia menjadi seorang murabbi kan umur 21 tahun. Ya. Muridnya ada yang udah mau mati besok. Ya udah tua. Ada seorang umur 70 tahun datang kepada Imam Ibnu Arabi yang umur 21 tahun mengeluhkan, ya, kesulitan hidupnya. Lalu diketok kepalanya dengan tongkat dan dipanggil Tong. Ya. Ya Bunaya katanya. Ya, dianya umur 21, yang diketok kepalanya umur 70 tahun. Kamu mesti sabar. Ya, najimatul qurub. Ya, yatakhayyarul qalbu min an ya'lama masalihah. Itu barangkali budaya kita. Ada apa-apa nanya ke kiai lah gitu. Misalnya bapak mau poligami, nanya ke kiai, rupanya kiainya juga takut poligami. Tapi nasihatnya bagus tuh, ya, meskipun karena itu ilmu. Kan kita selalu nanya kepada orang yang berpengalaman, ya, gitu. Tetapi dengan urusan berjalan menuju kepada Allah, bukan orang yang telah melakukan kesalahan kemudian tahu benar sehingga dia punya kebijaksanaan. Tidak, bukan karena itu sama sekali. Jangan pernah berpikir bahwa wali seperti itu. Dan itulah tuduhan orang. Oh, dia keluar hikmah-hikmah yang bijaksana. Oh, karena dia telah mengalami. Tidak. Kalau kebetulan iya, ya itu lain perkara. Tapi bukan dari itu dia mendapatkannya. Sekarang orang umur 90 tahun. Pengalamannya selesai. Dia tahu itu buruk, ini baik. Dan dia akan meninggalkan benda itu. Perkara itu. Tapi kalau datang lagi, ada godaannya, kalah. Tapi mereka tidak. Dia menjauhkan bukan karena mengalami dia jatuh di situ. Karena Allah menariknya. Dan dia tahu ini yang baik bukan karena dia pernah melakukan itu, karena Allah lah yang membimbingnya. Bahkan dia belajar daripada ilham itu. Oh, ya, akalnya baru mengikuti batinnya. Oh iya. Ya. Kalau kita sudah 10 kali jatuh pun tidak iya-iya. Ya, tidak mengambil pengalaman. Ya. Itu sebab mereka mengatakan musibah-musibah itu, ya, sebetulnya adalah anugerah yang dipaksakan oleh Allah karena kita tidak menerimanya.
Ya. Seperti orang tidak menghargai sehat dibikin sakit. Gitu. Baru. Ya. Tapi kalau memang bukan orang yang ditakdirkan untuk mampu menjaga kesehatan, sudah sehat, balik lagi. Ya. Cara hidupnya kotor lagi. Gitu. Al-awwalil khawas, yang pertama itu untuk khawas, yang kedua untuk awam. Summa innal aqila yunawwimu nafsahu tahta maji'i aqdari. Kemudian akal itu menidurkan dirinya di bawah datangnya takdir-takdir. Maka ketika itu tersingkaplah, terbukalah buah daripada lutuf, ya, kelembutan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa thimarul mahabbah, dan buah daripada cinta Allah. Dan kemudian nafsu menjadi tentram di atas bergantinya datangnya, ya, takdir-takdir Allah di atas satu masyiah, satu kehendak. Apapun yang terjadi, dia hanya melihat satu kehendak Allah. Ya. Nah, maka orang-orang yang berakal, orang sufi menyebut bahwa mereka adalah orang berakal. Kenapa? Ya, di Al-Quran ada kata ulil albab. Orang sufi mengklaim bahwa mereka adalah ulil albab. Ya. Kesempurnaan akal itu bukan akal zahir saja, tetapi akal batin. Nah, saudara-saudara kita yang tidak suka tasawuf itu sering mereka menuduh orang sufi tidak menggunakan akal, katanya. Dan orang sufi memang sering dalam ungkapan-ungkapannya itu, lafal zahirnya itu merendahkan akal. Contoh, Imam Ibnu Arabi menulis kitab Taflisu Iblis. Taflis. Jadi iblis itu sebuah simbol akal. Imam Ibnu Arabi menyebut akal itu iblis. Marah kan orang filsafat. Nah, orang filsafat akal segala-galanya diibliskan oleh dia. Ya. Iblis kan lambang akal lah. Gitu. Artinya iblis dalam Al-Quran ada dua kecenderungan, kepada Qadariyah, kepada Jabariyah. Ya. Akal yang ada dalam perangkat zohir ini untuk keperluan tubuh ini, ya, itu pun tidak mampu menghimpun dua yang berlawanan. Diddain baina diddain, tidak. Coba akal ditanya di depannya, kamu apa pendapat kamu? Apakah sama antara emas dan tanah? Beda. Ya, akal akan mengatakan beda. Ya. Sama tidak orang yang mencaci dengan memuji? Ya beda. Itu akal sudah. Akal zahir. Dia tidak mampu menghimpun yajma' baina diddain. Jika kedua-duanya dari Allah, kenapa bertentangan? Gitu. Allah yang mempunyai dua diddain itu kan Allah. Allah Jalal wa Jamal. Allah Mun'im wa Muntaqim. Allah Lutuf wal Qahr. Allah awal wal akhir. Allah zahir wal batin. Kita di dalam ini ya, bukan di luar. Itulah fisik. Ya. Itulah akal. Tapi jika batin, baru dia yajma' diddain. Sehingga ada ungkapan orang sufi, tidak jadi wali sebelum dapat menghimpun dua yang berlawanan. Artinya dengan rohani, bukan dengan akal. Nah, sebetulnya begini. Di tubuh ini ada indera, ya, akal, mata, hidung, mulut. Di batin juga ada indera, ada akal. Ya. Untuk mengenal Allah dengan akal, ya aklul batin. Karena objeknya gaib. Nah, kalau objeknya bala-bala itu akal batin, akal zahir. Ini bala-bala terbuat dari apa? Ya, lalu dikaji. Ya.
Tapi sesuatu yang gaib bagaimana mau? Tetap akal-akal batin, ulil albab. Ya. Maka para aulia itu, para autad nujaba itulah ulil albab. Rijalullah, ibadallah rijalullah. Ya ulil albab katanya. Ya. Karena memiliki lub al-aql. Ya. Jadi mereka punya mata batin, telinga batin, mulut batin. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basar. Bukan ini. Meskipun melalui ini tapi yang dia melihat satu objek, kita juga melihat. Tapi dia melihatnya dengan mata batinnya. Dia akan mengatakan Allah. Ya. Seperti matalah. Melihat bintang kecil. Kata akal setelah dikaji besar. Ya. Kata hati tidak ada semuanya. Yang ada Allah. Karena masyiah wahidah. Huwallah. Gitu. Nah maka al-aqil ini adalah ulil albab minal awliya. Yunawwimu nafsah tahta maji'i aqdari. Dia mampu menidurkan nafsu di bawah takdir Allah. Ya. Maka ketika itulah dia merasakan buah dari kelutufan Allah. Jangan dikira kita ketika Allah timpahkan musibah itu tidak Allah tangani. Jika tidak ada najimatul qurub yang Allah buka buah kelembutan Allah itu, ya, mereka sama dengan kita. Ketika kita tengah musibah, kita kan ingin segera keluar dari situ. Berontak, mereka malah menikmati di situ. Kenapa? Karena Allah tangani. Ya. Katakanlah bapak di rumah, ya, dengan penuh kecintaan ini, kalau ada cinta, ya, istri bapak itu mukul nyubit, tetapi dalam suasana cinta, ya enggak indah rasanya, ya sampai ya kan dicakar sama istri sampai berdarah-darah, ya. Yang dia rasakan adalah di belakangnya itu adalah kelembutan, kasih sayang. Coba kalau lagi marah, ya, didorong saja mungkin mengamuk karena tidak ada suasana, ya, cinta. Nah, rohani itu punya cinta juga. Nah, jika hidup dalam suasana rohani, mahabbah ruhiyah, hakikiyah, ilahiyah, maka dia akan terlihat samratul lutuf, ya, dan wasimarul mahabbah, buah surga, buah cinta. Buah cinta itu bukan peluk, bukan apa. Buah cinta itu caci. Ya, buah cinta itu caci. Coba seorang ibu menimang-nimang anaknya itu. Di puncak kesayangannya kepada anak, apa dia bilang? Anak monyet, anak monyet, anak monyet. Ya. Enggak cukup bahasa anak raja, anak indah itu kurang cukup. Monyet pun cantik gitu. Itu karena sudah berada dalam, ya, suasana yang cinta. Maka dikatakan al-hubbu itabun. Cinta itu cacian. Maka guru sering menguji muridnya dengan dicaci. Ya, kuat nggak? Kalau enggak berarti nggak cinta. Ya. Kalau pengennya dipuji-puji itu atfal, budak, ya, anak kecil. Maka nafsu menjadi tentram di bawah takdir karena sudah diyunawwimu, sudah dininabobokan. Ya. Maka tentram di atas masyiatin wahidah, ya, huwa masyiatullah. Fa inda dzalik yasirul abdu malikan la maplukan. Pada saat itu hamba menjadi penguasa, bukan dikuasai. Dia mampu menguasai musibah, menguasai cacian, dia tidak kalah. Kita baru dihina aja udah drop, stroke lagi. Ya. Kenapa banyak janda itu? Karena banyak suami yang nggak mampu dimarahin istri, langsung drop, akhirnya stroke. Ya. Dimarahin istri diam aja, stroke. Perempuan marah itu mengeluarkan bebannya, jadi dia sehat, hidup.
tinggal laki mati. Nah, itu. Kenapa? Karena mamluk, dikuasai istri, dikuasai harta, dikuasai anak, dikuasai mobil, dikuasai, ya, semua menguasai. Ya. Tetapi bukan berarti mereka itu yang menjadi malik. Ya, gagah lah, lutuf wal mahabbah, jamal. Ya. Nah, inilah orang yang sudah melihat najimatul qurub, bintang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum khutuwatun wa qad wasalta ya murid. Untuk mencapai kepada makom itu, ya, hanya beberapa langkah saja. Sampai dah. Ya, akan sampai. Khutuwatun wa qad wasalta ya murid. Ammal ula, apa langkah pertama? Wal khalqu fajawizhum ka'annahum mauta. Kalau ngelihat orang, jangan dipandang ada, dipandang mati. Istrimu ngomel apa aja, enggak ada. Yang negor Allah itu kaleng rombeng saja lagi berbunyi, gitu aja. Kalau enggak pecah otak. Ya, jika menghadapinya dengan rohani, dengan akhlak, selesai. Ya, ngomellah sampai pagi. Ya, indahnya suara dibda, ya, suara katak, gitu. Selesai. Jangan pandang bahwa ada makhluk ini, tidak ada. Mauta. Orang memuji kita, sebetulnya Allah menyindirnya. Itu sebab Nabi ketika dipuji merah mukanya. Karena yang memujinya ini tidak paham tentang hakikat bahwa yang baik adalah Allah. Tapi jika mereka paham, kata Nabi, pujilah aku ya Abu Bakar. Sebagaimana dia tahu. Ya, dia hanya memuji simbol saja. Itu sebab orang sufi memuji-muji guru, ya aktab, ya abdal, ya itu simbol saja. Hakikatnya wahidah, ya, huwallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak punya tauhid itu, meskipun sebutannya suaranya sama tapi beda tetap. Ada ta'alluq kepada makhluk. Ya. Jadi langkahnya itu manusia tidak ada, sudah. Terutama istri. Ya, bagi laki-laki ini yang paling ada itu istri. Yang lain tidak ada, yang ada istri. Ya. Wa amal khutwatus tsaniyah hiya nafsuk. Ya. Langkah kedua, nafsuk, dirimu nih. Zatuk wa sifatuk wa af'aluk. Kamu merasa kamu ada, punya sifat, punya perbuatan. Inilah yang menyayangi Allah. Sebetulnya yang menyayangi Allah bukan di luar kita, tetapi diri kita. Ketika kita tidak dapat menaklukkan nafsu, maka selalu menuhankan apa yang menyenangkan nafsu ini. Ya. Jadi yang menuhankan selain Allah di luar itu nafsu. Maka perang merobohkan patung itu jihadul asghar, tapi perang menumbangkan nafsu itu jihadul akbar. Orang jahiliyah ikut kepada Nabi, kemudian mereka diajak untuk melawan nafsu, hilang semua Tuhan di luar itu, termasuk Tuhan perempuan. Hilang tuh. Nah, maka yang kedua adalah nafsak. Maka ada ungkapan dalam kitab Tauhid Arsalan, ya. Allahumma salli. Taib. Ya. La yahdur. Fasari'ha hatta tasra'ha. Maka tewaskanlah, kalahkanlah nafsu itu. Ya. Fasari'ha hatta tasra'ha.
Sehingga dia nafsu juga mengalahkan semua. Seperti syahwatuha wa ladzatuha. Ya. Fasari'ha hatta tasra'ha ya. Kamu kalahkan nafsu itu sehingga kamu dapat mengalahkannya. Yaitu syahwatnya, lazatnya, huzuznya. Ya. Kenapa ada istilah huzuz dalam tasawuf? Nafsu ini selalu minta jatah dari apa yang dilakukan oleh kita. Ya. Minta haz, bagian dia, jatah dia. Maka orang sufi pun memberikan jatahnya, tetapi tetap dengan, bukan dengan ghaflah, tapi tetap dengan ya. Kita heran ya, semua dunia dalam berbagai sektornya mereka bernyanyi, tapi ketika orang sufi bernyanyi bid'ah ya. Sorab ada nazamnya, bernyanyi dengan nazamnya. Ketika orang sufi bernyanyi tentang rohaninya, oh ini agama apa ini? Aneh. Namun mereka meskipun bernyanyi tapi tetap dalam koridor hudur. Itu sebab nyanyian mereka disebut hadrah. Ya, hudur ma Allah. Dan nafsu mendapat khaznya, jatahnya. Ya. Nah, lakin fil akhir, jika menjauhi orang kuat iman, ketika menjauhi dirinya bertambah yakin gitu. Ada ungkapan begitu. Jika kamu menjauhi semua orang makhluk, imanmu bertambah. Tapi jika kamu menjauhkan dirimu, yakinmu bertambah. Ini artinya sama dengan dua langkah ini. Ya. Al-khalqu wan nafs. Ya. Fa inda dzalika yusilukal haqqu azza wa jalla ilaihi. Pada saat itu Allah lah yang akan menyampaikanmu kepadanya, kepada Allah. Insya'a habasak indahu ilal maut. Jika Allah kehendaki, maka Allah menahanmu di sisinya sampai mati. Mastur, majdzub min asrarillah la yu'rab fid dunya walakin ma'ruf fil akhirah. Jadi ada orang-orang yang enggak dikenal, ditutupi oleh Allah. Karena ketika dia sudah Allah sampaikan kepada Allah, kemudian ya, Allah penjarakan tuh, Allah karantinakan ya, di sisinya dan tidak lagi kembali ke orang. Artinya dia tidak disuruh menjadi mursyid, tidak ya. Kalau mursyid kan orang yang sudah sampai kemudian suruh balik lagi, bawa orang ke Allah, begitu ilustrasinya. Tapi ada yang enggak disuruh pulang, enggak disuruh balik, tetap di sini. Dan inilah mahalli nazrillah, karena dialah kita selalu diampun ya. Itulah surah daripada rahmat Muhammadiyah. Dan ini enggak ada yang tahu. Dan yang tahu wali berarti gitu. Nah, cuman kan kita ngedengar kabar begini-begini gitu. Yang rada gila-gila dikit itu mastur. Wallahu a'lam. Dan jangan menyebut, mengatakan si A si B si C lah. Qillatul adab ya. Itu tidak beradab. Akhirnya orang awam ngiring-ngiring itulah. Itu sudah kalau itu betul, itu sudah tidak berguna. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Zarruq, memang ada 4 orang yang dekat dengan Allah. Ada ahli ilm, ada ahli ibadah, ahli zuhud, ada ahli karamah. Dan itu semuanya adalah bukan ditugaskan untuk irsyad. Ya, orang yang hidup menyendiri di gunung misalnya, ya, makan pun dari hasil cocok tanam sendiri, hada laysa sufi wala arif, la yata'allaq bil irsyad, huwa abid au zahid. Ya. Yang kedua ulama fuqaha, hanya ta'lim. Yang ketiga adalah ahlul karamah, mastur, majdzub, hanya untuk ngambil tabarruk, bebas.
Ya. Tetapi yang irsyad yang sampai dan dikembalikan untuk mentarbiyah. Tidak menjauhi orang, bahkan dia tidur bersama mereka dan makan bersama mereka. Dan mengajarkan bagaimana agar semua kembali kepada Allah dalam melakukan hidup ini. Dan dialah keduanya. Nah, itu sebab kenapa tidak boleh mengambil irsyad daripada ubad, daripada zuhad. Mesti kalau kita minta nasihat dari dia, dia akan mengatakan jauhi ini, jauhi itu. Itu penyakit yang ada pada dia dan dia jauhi. Maka kata Imam Ibn Arabi, mereka adalah orang-orang sakit yang jujur dan ingin sembuh. Kita nggak jujur, ya udah sakit terus saja begitu. Adapun para aulia, para arifin, mursyidin, mereka adalah orang-orang yang sembuh dan menyembuhkan kepada yang lain. Wa in syaa raddaka wa awqafaka ala babih ta'khudhu bil aidi ilaihi. Jika Allah kehendak, Allah kembalikan kamu dan Allah letakkan di pintunya, di pintu Allah untuk apa? Untuk membawa tangan-tangan orang kepada Allah. Tangan mereka untuk membawa. Ya. Itulah para mursyidin. Tasiru aminan ala haramih. Maka dia menjadi seorang amin. Apa amin itu? Orang yang dipercaya di dalam haram Allah. Ya, haram itu adalah kalau ini masjid, maka pekarangan masjid yang dibatasi dengan dinding itu, dengan pagar-pagar itu adalah haramul masjid. Ya, ini tanah tidak boleh dibangun apa-apa karena punya masjid. Kalau tanah kita akan pagari, maka itu haram kita. Haram untuk orang lain duduk di situ. Ya. Nah, kita ini terkadang melanggar haram Allah. Apa? Menyamai Allah syirik, kullu kasyirkun khafi. Ya. Tubuh ini sebetulnya pesaing Tuhan yang kita tidak merasa. Kita mulai dari mengaku akuku, itu sudah akunya diakui. Ya. Nah, setelah itu dia akan menyembah yang lain karena dia tidak keluar dari dirinya. Tidak keluar dari basyariahnya. Nah, ini mereka adalah amin ala harami. Dia berdiri di batas haram Allah dan mengajak kepada Allah. Dialah pembuka pintunya. Ya, babul fatah. Putuh. Atau safiran bainahum, menjadi duta. Allah.